sakratul maut kita tak ada di situ. Dia sedang menjajak jin kafir, berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah? Dipanggil ini, haleluya. Mati kafir. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Seperti yang kita lihat di cuplikan, inilah salah satu alasan kenapa Ustadz Abdul Somad ini menjadi terkenal, dianggap sebagai radikal dan pengajarannya ekstrim ya, karena suka mengkafirkan orang dan juga tentu saja ya menyinggung agama lain dan menjelekkan agama lain ya. Ada dia katakan Kristen rusak dan juga di salib itu ada jin kafir dan macam-macam lah. Nah teman-teman, berita kali ini ya beberapa hari yang lalu, di mana Ustadz Abdul Somad hendak liburan ke Singapura dan dia ditolak mentah-mentah di sana. Kenapa? Karena mereka memiliki 3 alasan di sana teman-teman sekalian ya. Jadi mari kita mendengarkan ya, kita baca beritanya di detik.com ya, yang ada berikut ini. Ini dari Detik News. Alasan Singapura tolak UAS. Dikenal sebagai ustaz ekstremis pemecah belah. Selasa 17 Mei 2022 jam 22.28 waktu Indonesia Barat atau jam 10.28 menit waktu Indonesia Barat. Jakarta. Kementerian Dalam Negeri Singapura buka suara soal alasan menolak Ustadz Abdul Somad Batubara atau UAS. Kemendagri Singapura mengungkap pandangannya soal sosok UAS. Pernyataan Kemendagri Singapura itu dirilis melalui situs resminya. Singapura awalnya menjelaskan soal kedatangan UAS di Terminal Feri Tanah Merah Singapura pada 16 Mei. Kementerian Dalam Negeri memastikan bahwa Ustadz Abdul Somad Batubara atau Somad tiba di Terminal Feri Tanah Merah Singapura pada 16 Mei 2022 dari Batam dengan 6 pendamping perjalanan. Somad diwawancarai, setelah itu kelompok tersebut ditolak masuk ke Singapura dan ditempatkan di feri kembali ke Batam pada hari yang sama. Demikian pernyataan Kemendagri Singapura. Kemendagri Singapura kemudian menjelaskan alasan menolak UAS. Khotbah UAS soal bom bunuh diri dalam konteks konflik Israel-Palestina diungkit. Somad dikenal sebagai penceramah ekstremis dan mengajarkan segregasi yang tidak dapat diterima dalam masyarakat multi ras dan multi agama Singapura. Misalnya, Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid, tulis Kemendagri Singapura. Dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain seperti Kristen. Wah, ini lebih mendarat ke sebagai ya boleh dibilang intoleran, sehingga menyatakan bahwa dia juga membuat ini satu alasan mendasar oleh pihak Singapura bahwa Ustadz Abdul Somad ini juga berkomentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin atau roh setan kafir. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir. Lanjut pernyataan tersebut. Ya teman-teman sekalian, itulah
apa namanya berita di Detik News ya. Nanti kita akan lanjutkan membacanya, tetapi supaya kita tidak dianggap sebagai apa namanya pengadu domba ataupun kita menyebarkan hoax ataupun kita sengaja untuk apa namanya menjatuhkan Ustadz Abdul Somad gitu ya. Untuk itu mari kita buktikan dulu tentang apa yang disampaikan oleh pihak Singapura mengenai UAS ini ya, yang berceramah tentang berjihad dengan cara membunuh diri saat konflik Israel dan juga Palestina. Kedua, juga khutbahnya tentang penghinaannya terhadap orang Kristen, bahwa di salib itu ada jin kafir, dan kalau seandainya ada itu ya harus ditutup kalau ada di rumah sakit, karena katanya jin kafir itu panggil-panggil haleluya, haleluya, haleluya gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, mari kita buktikan itu untuk menonton satu cuplikan video daripada Ustadz Abdul Somad yang ada berikut ini. Masuk ke dalam kelompok, bergejolak nanti PKI. PKI sudah datang seorang. Dia ambil cabut pedangnya. 99,9% dia masuk di situ pasti mati. Tapi dengan masuknya dia ke situ, gentar musuh. Kontak balik, masuklah engkau ke dalam. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Namanya harakah istishhadiyah. Itu dalil perang Uhud. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Inilah antek-antek Zionis Amerika. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Kita pun ikut latah mengatakan berita pagi ini telah mati gerakan bom bunuh diri. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Bencana alam, padahal azab dari Allah. Dia katakan bencana alam. Alam membuat bencana sendiri. Kalaupun mau katakan bencana alam, robah bencana Allah. Apa sebabnya Ustaz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang Pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan ayat. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah, itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang menjajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khatimah? Dipanggilin haleluya. Nah, teman-teman sekalian, dari cuplikan video Ustadz Abdul Somad ini jelas ya bahwasanya ini dari pihak Singapura tidak mengada-ngada mengenai kasus ataupun alasan mereka menolak daripada Ustadz Abdul Somad ini untuk masuk ke negara mereka. Tentu saja teman-teman sekalian, mereka punya kriteria tertentu ya dalam hukum di negara Singapura yang tentunya berlaku bagi orang-orang yang masuk ya atau yang hendak berkunjung di Singapura. Teman-teman sekalian, itulah yang dialami oleh Ustadz Abdul Somad. Kenapa dia harus ditolak? Ya karena ceramah-ceramah semacam ini. Karena teman-teman, ketika Abdul Somad melakukan hal ini gitu ya, orang-orang Kristen itu marah besar di seluruh dunia, sudah pasti. Tetapi ya karena memang Kristen adalah diajarkan untuk mengampuni, diajarkan untuk ya kita berdamai gitu ya. Yang penting saja jangan diulangi kembali gitu. Sehingga kita tentu saja tidak terjadi keributan yang begitu heboh. Tetapi bayangkan ketika hal itu dilakukan kepada umat muslim. Contoh saja seperti Bapak Muhammad Kaceh dan yang baru-baru ini Pendeta Saifuddin Ibrahim yang juga meminta ataupun ya bila diizinkan gitu ya harus direvisi, ada 300 ayat menurut
menurut dia. Nah, kalau kita lihat itu saja ya, itu bukan penghinaan ya, kalau perspektif Kristen ya, tetapi bagi mereka itu sudah penghinaan, sudah penistaan terhadap agama Islam, sudah pelecehan terhadap Al-Quran kata mereka ya. Walaupun setiap hari mereka baca Alkitab, mereka tafsir sembarangan, mereka ajarkan secara salah, tapi itu sah-sah saja menurut mereka. Termasuk ceramah Abdul Somad yang menghina orang Kristen, dianggap juga bahwa itu sudah salah satu cara dakwah dalam Islam. Jadi itu tidak bisa disalahkan ya. Itu alasan gitu ya, sampai Abdul Somad pun sampai hari ini tidak meminta maaf karena kesalahan yang dibuatnya itu. Nah, teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan baca apa yang disampaikan beritanya di Detik News berikut ini. Kemendagri Singapura mengatakan UAS masuk Singapura berpura-pura untuk kunjungan sosial. Ternyata pihak Singapura mendeteksi bahwa Ustadz Abdul Somad mempunyai satu misi khusus dengan berpura-pura untuk kunjungan sosial. Rupanya terdeteksi oleh pihak Singapura. Ya, saya pikir negara Singapura adalah negara yang lebih terbuka, lebih maju, lebih memproteksi diri untuk melindungi negaranya dari paham-paham radikalisme. Masuknya seorang pengunjung ke Singapura bukanlah otomatis satu hak setiap kasus dinilai. Sementara Somad berusaha memasuki Singapura dengan pura-pura untuk kunjungan sosial. Pemerintah Singapura memandang serius siapapun yang menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi. Somad dan teman perjalanannya ditolak masuk ke Singapura, tulis Kemendagri Singapura. Ya, teman-teman sekalian, sangat jelas ya, ada 3 hal di situ ya. Seperti saya katakan di awal, ada 3 hal alasan mereka kenapa UAS ini ditolak masuk ke negara mereka. Walaupun sebenarnya menurut informasi dan keterangan daripada Ustadz Abdul Somad juga, dia sudah memenuhi persyaratan semua ya, seperti mungkin visa dan juga ya mungkin ada beberapa persyaratan yang lain untuk masuk ke negara Singapura sudah lengkap. Namun beberapa hal tadi ya akhirnya dicegah dan tidak diizinkan untuk masuk ke negara Singapura. Teman-teman sekalian, yang pertama tadi adalah khutbah UAS ya mengenai bom bunuh diri ya, itu berjihad di jalan Allah. Mereka dengarkan bahwasanya dia mendukung tentang perang antara Palestina dengan Israel itu. Jadi menganjurkan umat muslim kalau seandainya melakukan bom bunuh diri di sana itu yang namanya halal ya, itu diperbolehkan karena itu namanya berjihad di jalan Allah menurut ajaran daripada Ustadz Abdul Somad. Kemudian juga sering membuat khutbah menyinggung agama lain, bukan hanya agama Kristen, tapi semua agama hampir disinggung oleh Ustadz Abdul Somad ini, sehingga menyebabkan mereka mengambil sebuah keputusan untuk menolak Ustadz Abdul Somad. Yang ketiga adalah UAS dianggap berpura-pura untuk berkunjung sosial, dan mungkin mereka mencurigai ya Ustadz Abdul Somad ini ada visi misi tersembunyi, terselubung ya teman-teman sekalian ya, untuk datang ke negara Singapura, sehingga teman-teman sekalian mereka punya tentu saja standar ya, dan punya alasan yang mungkin kuat sekali sehingga mereka berani menolak hal ini ya. Jadi teman-teman, mari kita tetap ikuti perkembangannya seperti apa ya. Saya sangat dukung ya apabila pemerintah melakukan hal yang sama ya. Kalau seandainya pun di Indonesia diberlakukan demikian ya, khutbah-khutbah dari Kristen yang ekstrim juga, yang menghina agama lain misalnya ya, itu harus diberhentikan ya, harus ya kalau bisa dibekukan gitu ya, jabatannya sebagai seorang penceramah atau pengkhotbah. Demikian juga sebaliknya terhadap orang-orang muslim yang ustadz-ustadz ulama yang notabene-nya sering ya lakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya, menghina agama lain. Jadi alangkah lebih indahnya jika hal itu diperhatikan dan ya segera ya untuk memberikan teguran ataupun diberhentikan untuk ceramah sebagai ya mungkin teguran pertama, teguran kedua ya. Jangan juga seperti yang dilakukan oleh saudara-saudari kita di Islam, sedikit sudah pelaporan ke polisi, tangkap gitu ya. Begitu gampangnya untuk memasukkan orang dalam penjara. Ya seharusnya ini kita
ada yang namanya tabayun gitu ya, ditanyakan baik-baik ya, apa memang kalau memang udah salah ya udah kita luruskan, kita tegur ya, ada teguran pertama, kedua dan ketiga. Nah, oke teman-teman sekalian ya, begitu mungkin tanggapan dari saya. Mari ya, silakan tulis di kolom komentar tanggapan saudara, dan mari kita menunggu berita-berita selanjutnya. Terima kasih, saya Arif Gule undur diri, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.